Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Fafa Najib dari Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang link kanvas dari aplikasi bukawarungjabar.com yang didesain oleh kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Aliman Hoirul Ibad, yang kedua Muhammad Yasir Jaki Ilyas, yang ketiga Ismail Fafa Najib, yaitu saya sendiri, dan yang keempat Samil Ahmad Al-Hijri. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Buka Warung Jabar. Jadi Buka Warung Jabar adalah aplikasi berupa jasa penyediaan dan pengadaan bahan baku serta kebutuhan segala jenis UMKM dari seluruh Indonesia untuk UMKM se-Jawa Barat. Yang pertama ada problem atau masalah yang harus diselesaikan atau masalah yang sering terjadi. Yang pertama adalah kualitas dan kapasitas produk UMKM yang kurang bersaing. Yang kedua, yang sering terjadi yaitu takut barang yang dibeli rusak di perjalanan. Itu yang sering terjadi ketika kita membeli barang. Yang ketiga adalah ongkos kirim yang mahal saat pembelian barang. Itu juga sering terjadi. Lalu selanjutnya ada solusi. Solusi yang pertama yaitu memperhatikan kualitas dan kapasitas barang, kapasitas bahan baku, dan kebutuhan UMKM lainnya. Solusi yang kedua, tersedia klaim asuransi yang menjamin barang jika adanya kerusakan. Jadi user tidak perlu khawatir kalau barangnya itu rusak saat diterima, karena bisa klaim asuransi. Yang ketiga, solusi yang ketiga yaitu harga pengiriman yang sangat terjangkau. Lalu selanjutnya ada unique value proposition atau ciri khas dari produk tersebut. Yang pertama adalah website penyedia dan pengadaan bahan baku serta kebutuhan segala jenis UMKM dari seluruh Indonesia untuk UMKM di Jawa Barat, sehingga kualitas dan kapasitas produknya terjamin berstandar tinggi. Yang kedua, ditujukan untuk mampu selalu menghidupkan dan membantu UMKM di Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan harian maupun bulanan. Lalu selanjutnya ada unfair advantage. Yang pertama yaitu reward untuk UMKM dan pihak lainnya yang ingin bekerja sama dalam bidang apapun. Yang kedua, harga tangan pertama atau harga dari pabriknya langsung gitu. Yang ketiga, harga pengiriman ke UMKM sangat terjangkau. Seperti yang tadi, harga pengiriman yang sangat terjangkau. Lalu selanjutnya, terdapat asuransi terhadap kualitas produk. Seperti tadi, jadi tidak perlu khawatir ketika barang yang diterima terjadi kerusakan. Lalu selanjutnya ada customer segment. Yang pertama yaitu mahasiswa fresh graduate maupun masyarakat umum se-Jawa Barat yang paham tentang teknologi dan ingin mulai membangun UMKM. Yang kedua adalah pelaku UMKM usia sekitar 15 sampai 25 tahun se-Jawa Barat yang paham menggunakan teknologi dengan pendapatan bulanan di atas UMR Jawa Barat. Lalu selanjutnya ada early adopter. Yang pertama yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung sendiri, itu sebab menjadi salah satu universitas yang melahirkan mahasiswa dengan pengetahuan teknopreneur. Yang kedua, pelaku UMKM di Jawa Barat yang paham teknologi dan usahanya masih perlu terus dikembangkan. Lalu ada channels.
Di sini kita mempromosikan produk lewat yang pertama ada media sosial, yaitu termasuk Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Yaitu yang kedua yaitu komunitas UMKM Jawa Barat. Terus yang ketiga, promosi yang ketiga yaitu melalui media digital. Ada internet atau web browser, SEO, email, dan lain-lain. Lalu selanjutnya high level concept. High level concept yang pertama itu warungjogja.com, yaitu sebagai penyedia dan pengadaan bahan baku serta UMKM serta kebutuhan lainnya untuk UMKM di Yogyakarta. Yang kedua adalah padiumkm.id untuk memenuhi kebutuhan UMKM seluruh Indonesia. Lalu selanjutnya adalah Key Metrics. Yang pertama, website bersifat responsif dan interaktif. Lalu yang kedua adalah loading time website setiap page sekitar 3-5 detik sehingga cepat gitu loading page-nya. Lalu yang ketiga adalah website memiliki fungsional yang sesuai dan menyesuaikan dengan pengguna atau customer segment. Lalu selanjutnya ada existing alternatif. Yang pertama, menggunakan jasa penyedia kebutuhan UMKM secara langsung yang bertempat di Jawa Barat tanpa memperhatikan kualitas produknya. Yang kedua, menggunakan website seperti padiumkm.id untuk memenuhi kebutuhan UMKM. Lalu selanjutnya ada cost structure atau biaya. Biaya yang pertama itu sejelas untuk pembuatan dan pengembangan website atau aplikasinya. Yang kedua, biaya untuk publikasi dan promosi websitenya. Yang ketiga, untuk biaya perawatan website atau maintenance. Yang keempat ada biaya operasional. Yang kelima ada untuk gaji karyawan atau pegawainya. Lalu selanjutnya ada revenue struktur. Yang pertama bisa melalui investasi. Yang kedua, kerjasama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan UMKM atau kolaborasi. Yang ketiga, melalui iklan. Dan yang keempat, melalui pajak distributor sebesar 5%. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.